Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Dwika Ananda dengan NIM 13076211052 dari kelas Kimia A 2021. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan tentang salah satu jaringan pada hewan, yaitu jaringan epitel atau epitelium. Jaringan apa saja yang terdapat pada tubuh hewan? Ternyata tubuh hewan disusun oleh jaringan-jaringan berikut: jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Jaringan epitel merupakan jaringan penutup permukaan tubuh yang tersusun oleh sel yang terikat zat pengikat sehingga hampir tidak terdapat ruang di antara sel-selnya. Jaringan epitel atau epitelium yaitu jaringan yang menutupi dan membatasi permukaan bagian tubuh yang berupa organ, rongga, dan saluran, baik yang terletak di dalam maupun di luar tubuh. Karakteristik jaringan epitel diantaranya adalah jaringan epitel memiliki sel-sel yang tersusun sangat rapat. Sel-selnya itu duduk di atas yang namanya basement membran. Basement membran ini merupakan sebuah materi yang memisahkan antara jaringan epitelium dan jaringan yang ada di bawahnya. Contohnya jaringan ikat. Karakteristik yang selanjutnya adalah bahwa jaringan epitel merupakan jaringan yang avaskular. Maksudnya adalah dia itu tidak memiliki pembuluh darah, melainkan hanya mengandung sel saraf. Berarti, kalau jaringan epitel tidak memiliki peredaran darah, dia mendapatkan oksigen dari mana? Meskipun tidak memiliki peredaran darah, jaringan epitel mendapatkan oksigen dan nutrisi dari peredaran darah jaringan yang ada di bawahnya. Oksigen dan nutrisi itu nanti akan berdifusi ke jaringan epitel, lalu zat-zat buangan dari sel-sel jaringan epitel juga akan berdifusi ke peredaran darah jaringan yang ada di bawahnya. Dan karakteristik yang terakhir, jaringan epitel memiliki kemampuan regenerasi yang tinggi. Jaringan epitel memiliki peran dalam proses-proses berikut. Transportasi, untuk pengangkutan zat-zat antar jaringan atau rongga yang dipisahkan. Absorpsi, misalnya saat penyerapan sari-sari makanan pada usus halus. Proteksi, untuk melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Sekresi, menghasilkan zat atau enzim dari epitelium membran maupun kelenjar. Ekskresi, membuang sisa-sisa metabolisme air, karbon dioksida, dan garam-garam tertentu. Dan yang terakhir, eksteroreseptor, menerima rangsangan dari lingkungan. Lalu, berdasarkan letaknya, jaringan epitel terdiri dari yang pertama epidermis, yaitu bagian epitel yang berbatasan dengan lingkungan luar. Yang kedua mesotelium, membatasi antar rongga sel, dan yang terakhir endotelium, yang membatasi organ-organ bagian dalam. Sedangkan, berdasarkan struktur dan fungsinya, jaringan epitel dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah epitel kelenjar. Epitel kelenjar disusun oleh sel-sel khusus yang mampu menghasilkan getah cair. Jaringan ini terdapat pada kelenjar, yang berfungsi dalam pembuatan, penyimpanan, dan sekresi zat-zat kimia. Dan yang kedua adalah epitel penutup, yang berfungsi melapisi permukaan tubuh dan jaringan lainnya. Jaringan ini terdapat di permukaan tubuh, permukaan organ, lapisan dinding sebelah dalam saluran pencernaan, dan pembuluh darah. Selanjutnya, jenis-jenis jaringan epitel kelenjar. Jaringan epitel kelenjar terdiri dari kelenjar eksokrin dan kelenjar endokrin. Kelenjar eksokrin adalah kelenjar yang menyalurkan sekret atau getah cairnya ke permukaan tubuh. Disebut juga sekresi eksternal. Hasil sekresi ini disalurkan ke permukaan tubuh melalui suatu saluran yang bentuknya bermacam-macam, seperti lurus, bergelung, atau bercabang. Sekret yang dikeluarkan berupa cairan jernih yang mengandung enzim. Contoh kelenjar eksokrin adalah pankreas, kelenjar ludah, kelenjar lambung, kelenjar susu, dan kelenjar keringat. Kelenjar eksokrin memiliki bentuk saluran yang bermacam-macam, seperti kelenjar tubular sederhana,
Contohnya kelenjar Lieberkühn pada dinding usus. Kelenjar tubular bergelung sederhana, misalnya kelenjar keringat pada kulit. Kelenjar tubular bercabang sederhana, seperti kelenjar fundus pada dinding lambung. Kelenjar alveolar sederhana, contohnya kelenjar mukus dan kelenjar racun pada kulit katak. Kelenjar alveolar bercabang sederhana, seperti kelenjar pada kulit. Kelenjar tubular majemuk, misalnya kelenjar Brunner pada usus dan kelenjar susu. Kelenjar alveolar majemuk, contohnya kelenjar susu. Dan yang terakhir, kelenjar tubulo-alveolar majemuk, seperti kelenjar ludah submasilar pada bagian bawah rahang atas. Kelenjar yang kedua adalah kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin merupakan kelenjar yang menyalurkan sekretnya langsung ke dalam pembuluh darah atau pembuluh limfa. Disebut juga sekresi internal. Karena tidak memiliki saluran, maka kelenjar endokrin disebut juga kelenjar buntu. Sekret yang dikeluarkan pada kelenjar endokrin berupa hormon. Contoh kelenjar endokrin adalah kelenjar tiroid, kelenjar hipofisis, kelenjar paratiroid, dan kelenjar timus. Beginilah gambar perbedaan struktur kelenjar eksokrin dan kelenjar endokrin pada penampang organ tubuh hewan. Selanjutnya, perbedaan jaringan epitel berdasarkan bentuknya. Secara umum ada yang berbentuk pipih, kubus, dan silindris. Sedangkan berdasarkan jumlah lapisannya, jaringan epitel terdiri atas dua kelompok, yaitu epitel simplex dan epitel kompleks. Epitel simplex hanya terdiri dari satu lapis sel saja. Bentuknya dapat berupa epitel pipih selapis, kubus selapis, silindris selapis, silindris selapis bersilia, dan silindris berlapis semu. Adapun epitel kompleks tersusun atas beberapa lapisan sel. Bentuknya berupa pipi berlapis, kubus berlapis, silindris berlapis, dan transisional. Semua bentuk-bentuk epitel ini memiliki karakter dan fungsinya masing-masing. Kelompok epitel simplex. Yang pertama, epitel pipih selapis. Seluruh sel pada epitelium ini terletak di antara membran basal. Epitelium ini terdapat pada alveolus paru-paru, endotelium, mesotelium, lapisan parietal kapsula Bowman dan lengkung Henle, pleura, selaput perut, selaput pembungkus jantung, serta endotelium pada pembuluh darah dan pembuluh limfa. Berfungsi dalam proses difusi, osmosis, filtrasi, dan ekskresi. Berikutnya, epitel kubus selapis. Terdapat pada tubulus contortus proximal dan tubulus contortus distal pada nefron ginjal, permukaan luar ovarium, kelenjar ludah, kelenjar tiroid, pankreas, serta lensa mata. Berfungsi sebagai proteksi, sekresi, dan absorpsi. Epitel silindris selapis. Di antara selnya biasanya terdapat sel goblet, yaitu sel berbentuk piala yang berfungsi untuk menghasilkan lendir. Epitelium ini terdapat pada lambung, kantung empedu, usus halus, dan bagian saluran pencernaan lainnya. Berperan dalam proteksi, sekresi, difusi, dan absorpsi. Selanjutnya, epitel silindris selapis bersilia. Terdapat pada uterus, saluran uterus, vas deferens, dan bronkus intrapulmoner. Berfungsi sebagai penghasil mukus dan getaran silia untuk menangkap benda asing yang masuk. Dan terakhir, epitel silindris berlapis semu. Tersusun dari sel yang inti selnya tidak sejajar, sehingga seolah-olah terdiri atas banyak lapisan. Terdapat pada saluran tuba Fallopi, rongga hidung, dan saluran pernafasan. Berfungsi untuk proteksi, sekresi, dan gerakan gas. Selanjutnya, kelompok epitel kompleks. Yang pertama, epitel pipih berlapis. Disusun oleh lebih dari satu sel yang rapat. Terdapat pada jaringan kulit, vagina, rongga mulut, esofagus, anus, dan kornea mata. Berperan sebagai pelindung sel di bawahnya. Lalu, epitel kubus berlapis. Terdapat pada kelenjar keringat dan kelenjar minyak.
Epitel ini berfungsi untuk proteksi, sekresi, ekskresi, dan absorpsi. Berikutnya, epitel silindris berlapis, tersusun atas sel-sel dengan lapisan basal yang relatif pendek dan berbentuk polihedral tidak teratur. Terdapat pada uretra, laring, faring, dan kelenjar ludah. Berfungsi untuk proteksi dan sekresi. Dan yang terakhir, epitel transisional. Tersusun dari sel-sel yang bentuknya dapat berubah-ubah sesuai aktivitas selnya. Bagian basal terdiri atas sel-sel kubus hingga silindris. Bagian tengah berbentuk kubus polihedral, dan bagian permukaan dalam berbentuk kubus hingga pipih. Terdapat pada organ-organ yang dapat mengalami peregangan, misalnya ureter, vesika urinaria, pelvis renalis, dan uretra. Nah, itulah karakteristik dari setiap bentuk jaringan epitel. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.